Jadi saya ingin menanggapi beberapa hal mengenai pertanyaan teman-teman, bagaimana tanggapan saya mengenai Pilkada Sintang. Ya, karena Sintang ini adalah kampung halaman saya sendiri. Jadi saya rasa hal yang wajar jika saya menjawab pertanyaan dari teman-teman pada hari ini. Bagi saya, yang terpenting memilih kepala daerah dalam kapasitas sebagai rakyat Indonesia, yaitu masyarakat Kabupaten Sintang, pada hari ini harus memilih dengan akal sehat. Saya harus melihat dulu bagaimana latar belakang dari ketiga bakal calon. Ini belum calon, masih bakal calon, teman-teman. Jadi kita harus lebih jauh melihat. Begini, walaupun saya tidak terlalu tahu lebih dalam bagaimana kepribadian dari ketiga bakal calon ini, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara sehat saja. Hari ini kalau kita melihat dari beberapa calon ini, yang pertama, kita tidak boleh melihat itu dari ukurannya secara finansial. Walaupun pada kenyataannya di lapangan orang akan uangmu berapa, seperti itu. Tapi kita harus berpikir secara kapasitas anak muda, itu harus berpikir degenerasi. Bagaimana penerus-penerus ini harus bisa menjadi penerus yang bertanggung jawab. Ketika dia memimpin, dia juga melahirkan pemimpin selanjutnya. Nah, itu harapan kita. Nah, sehingga bagi saya begini, teman-teman. Yang pertama, ketika kita melihat bagaimana sosok Pak Bala dan Pak Roni, itu pertama. Kalau menurut karakter saya, ya bagaimana dalam kapasitas memimpin yang ditonjolkan dalam kemampuan dan lain sebagainya, kita bukan dalam rangka meragukan kemampuan kepemimpinan atau leadership dari seseorang, tetapi mungkin ada teman-teman sependapat dengan saya. Seharusnya Pak Roni ini menjadi bupatinya, calon bupatinya, bukan Pak Bala. Kalau saya melihat dari karakteristik, ya, dari beberapa hal. Tapi mengapa Pak Bala yang hari ini menjadi calon bupatinya, seperti itu? Boleh teman-teman sendiri yang jawab. Nah, kemudian yang kedua, Pak Didit dan Pak Melki. Ini kan konyol, nggak masuk akal. Terkerekot dari Pak Didit, dia kalau nggak salah staf dari suatu kelurahan ya di Kabupaten Sintang, pegawai negeri sipil berarti, ASN. Nah, sementara Pak Melkianus itu adalah mantan dewan dan kemudian mantan wakil bupati pada saat ini. Artinya secara kapasitas dalam kepemimpinan itu seharusnya Pak Melkianus itu cocoknya menjadi bupati, bukan bakal calon wakil bupati. Yang notabene bakal calon wakil bupati itu juga dari seorang staf dari kantor kelurahan. Kan konyol ini. Bagaimana di generasi kepemimpinan itu bisa terjadi? Artinya tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya finansial. Karena apa? Pak Didit ini punya usaha ya, digadang-gadang punya usaha yang bagus, finansial yang bagus. Nah, ini kan hancur masyarakat kita, hancur juga daerah kita kalau pemikiran itu ada pada titik finansial tadi. Nah, sehingga memang kita tidak bisa lepas daripada pengaruh-pengaruh finansial juga, tetapi jangan itu menjadi titik fokus kita untuk bisa menggapai suatu tempat kepemimpinan atau satu posisi tertentu. Nah, artinya apa? Saya menjawab ini sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa yang pada hari ini saya peduli ini Sintang gitu. Nah, sehingga ketika kita bisa memilih dengan akal sehat, kemudian kita tidak sia-sia. Ada yang bersekolah dari keluarga tidak mampu, tapi dia punya kemampuan. Mereka juga ke depan kelak bisa menjadi pemimpin. Kalau misalnya kita berpikir bahwa pemimpin itu harus banyak uang, ya mohon maaf, tidak ada gunanya kita sekolah. Mending kerja. Motivasinya itu salah. Nah, jadi kita harus melihat motivasi yang benar. Nah, kemudian Pak Heri Jamri dan Pak Supranto. Saya rasa begini, Pak Heri Jamri punya track record juga sebagai seorang dewan, dan saya rasa satu-satunya yang sangat cocok untuk bisa memimpin Sintang. Karena apa? Pak Heri Jamri dengan pengalaman, dia 6 kali terpilih menjadi dewan dan terakhir menjadi wakil ketua
dewan di Kabupaten Sintang, dan Pak Supranto juga seorang pegawai negeri yang juga ya kita tidak bisa ragukan juga beliau sebagai seorang tokoh dari kalangan Jawa, ya mantan ketua KPU. Nah, artinya apa? Kita melihat bagaimana track record ini ada di dalam masyarakat kita. Nah, begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Heri Jamri dan Pak Supranto, saya juga tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman di sini. Silahkan teman-teman cari itu apa yang telah dilakukan seperti itu, sehingga ada rasa penasaran. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas begini, kita harus melihat itu dengan akal sehat. Mana yang masuk akal? Kalau Pak Roni calon bupati, wah saya jempol. Kalau Pak Melki calon bupati lagi, saya jempol juga. Karena apa? Sesuai dengan degenerasi kepemimpinan itu. Kita harus melihat bagaimana kepemimpinan itu mampu melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Itu sebenarnya.